Dipersembahkan oleh Pemirsa, belum juga selesai proses penghitungan suara, program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah dibahas di rapat kabinet pemerintahan Joko Widodo. Langkah ini dinilai terlalu terburu-buru dan tidak menghormati proses rekapitulasi suara yang masih dilakukan KPU. Apalagi saat ini rencana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu hampir rampung dibahas di koalisi pendukung Ganjar Mahfud dan Amin. Presiden Jokowi dinilai akan terus bermanuver dan cawe-cawe di pemerintahan baru nanti. Ketua Umum Partai Golkar memastikan bakal ada peran bagi Presiden Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran jika benar-benar terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Benarkah hak angket akan terrealisasi? Akankah pemerintahan baru nanti terus dibayang-bayangi Jokowi? Inilah kontroversi selengkapnya dari hak angket sampai makan siang gratis. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia. Apa ada pembahasan soal makan siang gratis? Tadi Iya. ada, saya lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli. Kemudian juga ada Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari. Selanjutnya juru bicara PKS Pipin Sopian. Kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Kita masih menunggu kedatangan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang mudah-mudahan akan segera bergabung. Dan sudah ada pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dan tidak lupa ada adik-adik mahasiswa kita di sini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Baik, kalau begitu saya akan mulai dulu dari Mas Tobas. Mas Tobas, kita tahu bahwa penghitungan suara sampai kini belum selesai, tapi kita dengar bahwa program makan siang gratis yang adalah program dari Prabowo Gibran itu sudah dibahas di rapat kabinet untuk dimasukkan ke dalam RAPBN 2025. Pantas tidak? Ya, inilah yang menunjukkan bahwa memang ada keterlibatan dari pemerintah sekarang ya terkait dengan pemilu ini yang semestinya kan pemerintah mampu untuk bisa menempatkan dirinya secara tepat ya, adil kepada seluruh pihak ya. Nah, ini kan tentunya harus dibahas terlebih dahulu dengan DPR ya, karena ini kan terkait dengan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itulah maka ya sebaiknya ya tidak kita paksakan harus dibahas atau dimasukkan dalam APBN sekarang ya, karena itu kan akan menjadi pertanggungjawaban pemerintahan berikutnya apabila ada program-program yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon. Itu pun juga kita masih menunggu hasil akhir dari KPU tentunya. Nah, ini hasil akhirnya saja belum muncul ya, tapi sudah ada satu posisi dari pemerintah pada saat ini ya untuk menunjukkan keberpihakannya, untuk menunjukkan posisi yang seolah-olah tidak menunggu hasil KPU nantinya. Nah, ini menurut saya harus kita evaluasi lah ya, jangan sampai kemudian jadi langkah ini tidak tepat ya, seharusnya menunggu dulu proses penghitungan suaranya selesai? Ya, tidak tepat dan tidak pada tempatnya dan tidak pantas menurut saya. Tidak tepat, tidak pada tempatnya, tidak pantas Bang Habib. Kalau makan siang Prabowo sudah dibahas di RAPBN untuk RAPBN 2025. Pertama saya perlu disclaimer ya bahwa saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan rapat di kabinet tersebut.
apakah benar demikian, apakah ada konteks yang lain, ya. Karena dari tadi yang disajikan itu adalah pernyataan spontan lisan yang disampaikan oleh beberapa orang. Saya juga melihat ya nggak persis sama satu sama lain. Tapi taruhlah benar, ya, taruhlah, ya. Walaupun saya tidak tahu, ya. Kalau toh benar, menurut saya nggak ada yang salah. Salahnya di mana, misalnya? Karena memang ini kan belum bicara soal detail. Di kabinet itu kan tentu kita bicara forecast ke depan seperti apa. Ya. Jadi untuk merumuskan program makan siang gratis untuk anak dan santri ini kan tentu memerlukan keterlibatan DPR. Nah itu dia. Nah ketika pembicaraannya sudah official, nah itu kan memerlukan pembicaraan dengan DPR. Dan ini kan belum se-official itu. Jadi banyak hal yang sebetulnya keberlanjutan. Makanya kan kita bilang keberlanjutan. Siapapun pemerintahannya mungkin dari sekarang juga bisa ada program-program yang bisa dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Tapi kan kalau makan siang program baru, Bang Habib. Ya apapun. Mau baru nggak baru kan, tapi kan secara umum itu adalah soal bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Itu kan secara umum juga bisa begitu. Iya, tapi maksudnya tidak ada keterkaitan dengan keberlanjutan. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Secara umum kita punya gagasan besar bagaimana generasi muda ini bisa sehat, bisa bergizi, bisa kuat, ya dan lain sebagainya. Bicaranya seperti itu. Toh kalau tidak disetujui, ada yang namanya hak DPR nanti bicara seperti disampaikan oleh saudara saya Pak Taufik Basari. Gampang sekali karena nggak bisa semua bicara program tanpa bicara anggaran. Nah, jadi tidak perlu menunggu penghitungan santai-santai suara selesai aja. itu, Mas Habib. Itu hal lain. Itu hal lain. Kayak saya bilang, ya kan, pemerintahan ini kan akan terus berlanjut. Ada atau tidak ada pemilu, ya kan ya. Jadi program-program yang sudah ada, gagasan-gagasan yang sudah ada sekarang, ya kan ya, tetap nggak ada masalah disampaikan. Ya, Baik. Silvi sedikit ya. Jadi ya kalau dari apa yang disampaikan oleh Habib ini kan justru menunjukkan bahwa ya semestinya sabar-sabar dulu lah, gitu ya. Jangan kesusu gitu ya, ojo kesusu kan. Ya sudah tunggu saja ya, tunggu nanti periode ini selesai, barulah kita bicarakan apa yang menjadi program-program yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh yang menang. Itu pun juga menunggu hasil KPU sekali lagi. Nah jadi ya kita berharap ya penguasa ini bisa menahan dirinya. Ya, ini kan jadi contoh ya, kalau misalnya contohnya kok ini belum tuntas semuanya sudah ingin menunjukkan posisi dan sikap tertentu kan jadi pertanyaan. Nah, jadi akan lebih baik sudah sabar-sabar dulu ya. Tunggu hasil pemilu ini ditetapkan, barulah kita akan bicara. Jadi kan yang kesusu ini saudara Taufik Basari ini melakukan judgement tanpa melihat sebuah persoalan secara detail. Ya, seperti ya apa kan kita? Seperti Anda bilang ini mengkonfirmasi keberpihakan, padahal Anda nggak pernah selesaikan soal tuduhan keberpihakan itu secara hukum. Pernah nggak Anda melaporkan ke Bawaslu? Nggak, ini kan bukan nanti dulu. Ini kan soal makan siang ya? Bukan soal makan siang. Premis yang Anda sampaikan tadi soal ini mengkonfirmasi keberpihakan itu kan ngawur. Karena apa? Anda nggak pernah melakukan langkah hukum soal dugaan keterlibatan presiden, pemerintah terhadap paslon tertentu. Nggak pernah Anda lakukan. Saya cek di Bawaslu, Anda nggak pernah laporkan, gitu loh. Jadi Anda melakukan tuduhan tanpa melakukan aktivitas hukumnya. Ini yang menurut saya Anda justru yang kesusu, gitu loh. Gimana itu Mas Tobas? Ya nggak apa-apa, silakan dinilai seperti itu. Iya, makanya juga rakyat silakan menilai pernyataan Anda. Ya gitu oke, nggak apa-apa, silakan dinilai seperti itu. Tapi kan kita tentunya bisa melihat ya apa yang terjadi. Oh iya, semua orang bisa melihat, rakyat bisa melihat. Iya betul. Anda sampaikan apa tuduhan-tuduhan tanpa bukti, bahkan tanpa berniat membuktikan. Ya maka dari itu ya nanti kita lihat saja ini prosesnya seperti apa. Sama, ya. Biar ini juga jadi catatan sejarah kita. Oh iya, rakyat mencatat kelakuan Anda, menuduh tanpa berupaya membuktikan. Rakyat juga bisa melihat memang ada perbedaan. Memang ada perbedaan di sini. Oke, kita coba panggilkan dulu narasumber kita yang sudah hadir dari Golkar, Bang Erwin Aksa, silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Karena Pak Erlangga yang ngomong ini. Baik, silakan Bang Erwin, silakan. Oke, baik. Tadi
Bang Habib sempat menyebutkan ya, kita tidak bisa menangkap konteksnya secara jelas karena dari penjelasan beberapa menteri saja ada perbedaan. Termasuk ada perbedaan antara keterangan Presiden Jokowi dengan Pak Menko Erlangga. Coba kita simak bersama pernyataannya. Kemarin membahas program makan siang, memang program Pak Prabowo. Banyak yang mempertanyakan begitu Pak. Ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas. Dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Kata Presiden belum spesifik bahas program makan siang, baru sebatas menitipkan bahwa nanti program Presiden terpilih itu dimasukkan atau dibahas untuk era APBN 2025. Tapi hari ini yang terjadi pemirsa bahwa Menko Perekonomian Erlangga itu sudah melakukan simulasi makan siang 15.000 itu seperti apa sih? Bang Erwin, apa penjelasannya kok beda ini antara Presiden dengan Ketua Umum Anda? Nggak ada yang beda saya kira ya. Pak Erlangga tadi meninjau sekolah yang melakukan kegiatan makan siang itu volunteer. Tadi kan disebutkan volunteer, bahwa itu anggarannya dari Pemda Tangerang. Dan itu sekolahnya di Tangerang, jadi bukan APBN yang dipakai untuk kegiatan daripada makan siang yang ada di Tangerang tadi itu. Jadi itu tadi yang dikatakan itu adalah volunteer. Jadi bukan dari APBN, bukan dari pusat. Program belum jalan. Tapi simulasinya dihadiri oleh Menko Perekonomian, anggota kabinet. Ada apa itu Bang Erwin? Ya kita kan ingin melihat bagaimana bahwa ada kabupaten, ada sekolah, ya, SMP negeri yang melakukan volunteer. Tangerang itu wilayah Republik Indonesia. Ya nggak apa-apa kan, itu wilayah yang kemudian mengundang Menko, ya bupatinya mengundang Menko, kan melihat bahwa kabupaten sendiri mampu melakukan hal itu secara volunteer. Sudah ada anggarannya ya, 15.000 ya? Itu kan hitungan-hitungan. Ya kan nanti dibahas antara DPR dan pemerintah untuk 2025. Kenapa sudah harus dibahas, sudah dihitung dan disimulasikan dari sekarang Bang Erwin? Ya kan harus dibahas. Kan putusan KPU saja yang namanya ada. APBN 2025 kan harus dibahas. Kalau nggak dibahas nanti anggaran 2025 nanti akan telat. Nanti masyarakat kita akan terlambat semua proyek-proyek. Bakal telat ya? Ya. Oke, coba jadi kita harus dengarkan. dimasukkan. Oke, kita dengarkan dulu pernyataan dari Menteri Keuangan ya. Kira-kira tanggapannya seperti apa ketika ini sudah mulai dibahas? Arahan dari Bapak Presiden dan Kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8. Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Itu ya. Seiring dengan KPU nanti sudah memutuskan pemerintahan yang official. Jadi Mas Guntur, kalau Anda melihat cara yang benar itu harus seperti apa? Harus menunggu dulu sampai ada pemenang pemilu yang official atau mulai dibahas dari sekarang? Keburu telat? Saya kira ini juga bisa masuk dalam materi angket. Bahwa ketika ada dugaan keberpihakan pemerintah saat ini kepada paslon tertentu, kemudian sekarang ada tanda-tanda, Presiden terpilih juga belum diumumkan, ya kan, belum ada pengumuman resmi dari KPU. Tiba-tiba kok ada kabar ada dibahas dalam kabinet, kemudian juga ada simulasi dan sebagainya, apapun alasannya. Jadi ini semakin menguatkan bahwa ada tanda-tanda ke sana. Yang tinggal nanti kita buka dalam hak angket tersebut segala bukti yang bisa kita beberkan. Kalau tadi Bang Habib bilang bahwa tidak pernah misalnya dalam lapor di Bawaslu, ya nantilah kita juga buktikan dalam memang nggak pernah angket itu. Memang nggak pernah, dan Pak. kita bukan dibuktikan, memang nggak pernah ada laporan. Ya, kan tidak harus lapor Bawaslu. Yang namanya bukti Undang-undang mengatur demikian. Dan itu kalau untuk kecurangan. Nah iya, itu kan bentuk kecurangan. Kalau tuduhan itu berarti menuduh curang. Bukan itu terkait bagaimana soal keterlibatan presiden tadi mendukung salah satu, ya kan? Ya nanti kita lihat. Dan itu dalam materi itu tahun 2017. Pelaksanaan undang-undang dan apa undang-undang juga akan diangketkan nanti baru dibahas dan segala bukti yang akan belum dilampirkan. lapor kan?
lapor Bawaslu itu lain cerita ya. Bukan lain cerita, belum gugatan lapor, ke MK juga ada kita Bawaslu kok. Nggak ada. Laporan Bawaslu Nggak ada. misalnya. Nggak ada. Misalnya ya, Nggak ada, Bawaslu Presiden nggak adalah ada. bagi-bagi uang dari Gus Miftah dengan gambar Pak Prabowo waktu itu, kemudian Ini dianggap fitnah. sebagai Anda fitnah, itu sudah terbukti bohong. Itu sudah terbukti tidak enggak, ada itu masalah. dibilang tidak cukup bukti untuk dilanjutkan. Itu salah satu Iya, contoh. makanya. Kita katakan bahwa kita juga lapor Bawaslu. Ya, bukan nah, yang soal ketika keterlibatan mentok presiden kasus-kasus tersebut ya, nah kita baru buka kepada forum-forum lebih tinggi termasuk itu adalah hak angket. Nah soal bagaimana bukti dan sebagainya, kita tunggu aja nanti. Karena Baik. Waktunya udah lewat. Sudah lewat coblosan kok belum lapor. Nanti kita akan bahas apa sebetulnya motif ketika program makan siang ini sudah cepat dibahas sebelum penetapan pemenang dari KPU. Kita akan ulas lagi pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh lihatkan indahnya kebudayaan, berkumpul rasa jadi satu cerita, seperti jalinan kehangatan yang merajut ikatan kita. Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Original design by PT Gajah Duduk. Dipersembahkan oleh Baik, Kang Pipin, tadi Anda melihat, Anda mendengar bagaimana pernyataan Presiden Jokowi yang tidak spesifik mengatakan program makan siang gratis yang dibahas, tapi menteri-menterinya mengatakan iya, makan siang gratis yang dibahas. Apakah Anda melihat kedua pernyataan antara Presiden Jokowi dengan menterinya ini saling bertolak belakang? Dan kalau iya, kenapa? Ya, bukankah selama ini itu yang terjadi? Apa tuh? Berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dulu misalnya presidennya bilang A, semua bilang A. Sekarang ini bisa jadi berbeda dan bisa jadi saling mengoreksi antara pernyataan menteri mengoreksi presiden, presiden mengoreksi menteri. Jadi disinilah kita melihat bahwa pemerintahan yang tidak firm ya. Sejak awal kita melihat itu. Jadi kalau kami di PKS hampir 10 tahun menjadi partai oposisi yang menilai kejadian-kejadian ini yang memang aspirasi yang kita bawa adalah perubahan. Dan kita melihat saat ini apa sih sejak kita lihat ketika saya selalu katakan bahwa 01, 03 ini bukan melawan 02 tetapi melawan aparat negara gitu ya, melawan kebijakan negara, melawan kepala pemerintahan yang saat ini. Jadi bukan melawan Prabowo dan Gibran gitu ya. Apa indikatornya? Sejak awal misalnya kita melihat ya, tanggal 14 Februari kawan 02 langsung merayakan kegembiraan itu ya dengan pesta pora dan sebagainya. Padahal KPU belum mengumumkan itu. Yang kedua misalnya hari ini kita melihat bagaimana tadi ya festivalisasi salah satu program 02 yang dibahas, katanya tidak dibahas menurut Presiden, tetapi ternyata oleh 3 menterinya disebutkan bahwa itu dibahas. Ya, dan itu kan menunjukkan apa sebetulnya? Ada menunjukkan yang pertama adalah ketergesa-gesaan. Ya, melihat bahwa mungkin ada isu yang ingin ditutup dengan cara tadi ya, bahwa makan siang gratis harus dibumingkan gitu ya. Padahal kan bisa saja ini tidak terburu-buru kan sebetulnya. Tunggu saya 20 Maret. Toh nanti program untuk 2025 kan masih bisa ada waktu begitu. Jadi menurut saya tadi ya sikap kenegarawanan ini yang tidak kita lihat di situ. Yang pertama tadi saya kekompakan, yang kedua adalah ketergesa-gesaan mungkin untuk menutup mohon maaf ya kasus potensi kecurangan atau kasus hak angket dan sebagainya yang saat ini bergulir di 01 dan 03. Baik, coba kita dengarkan analisa Prof. Ikrar. Motifnya kira-kira apa Prof. Ikrar? Kenapa ini sudah dibahas padahal belum ada penetapan pemenang? Apakah ingin mempertegas ini adalah manuver politik untuk mempertegas bahwa pemenang pemilu adalah Prabowo Gibran? Iya, saya terus terang netral di sini ya, karena saya juga pernah jadi pimpinan di kantor ya. Memang anggaran negara itu diajukan sejak bulan Maret, ya. Cuma itu kan kita tahu siapa kementeriannya, lembaganya yang mengajukan. Nah, yang jadi persoalan itu adalah siapa yang akan mengajukan anggaran makan siang gratis ini. Itu satu hal ya.
Sebab benar tadi Habib bilang bahwa nanti kan kalau udah dibahas di DPR itu bisa saja terjadi APBN perubahan. Cuma kalau yang biasanya ya siapapun yang akan menjadi presiden atau presiden terpilih itu memang tidak disebutkan secara spesifik bahwa ini anggaran ini buat program ini gitu kan. Enggak. Jadi semua presiden-presiden yang memang sudah habis masa jabatannya itu memang mempersiapkan anggaran untuk tahun depan gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah disebut secara spesifik, sudah ada hitung-hitungannya kira-kira 15.000 per anak? Itu yang jadi persoalan di situ. Makanya kemudian Menteri Keuangan kan mengatakan bahwa where the money from gitu. Sebab kalau itu terjadi kan dia bilang defisitnya kan antara 2,4 harus dijaga 2,4 sampai 2,8. Ya, itu satu. Kedua, kita tahu anggaran negara itu sisanya sekitar 5%. Kalau kita lihat dibagi-bagi per kementerian dan juga lembaga. Nah, 5% itu nilainya berapa? Ya. Dan kalau untuk makan siang gratis itu benar, itu adalah 460 triliun rupiah. Itu berarti dari mana? Apakah itu akan diambil dari anggaran yang lain seperti bansos ya, atau kemudian juga akan menaikkan misalnya pajak ya, baik itu pajak untuk orang kaya ataupun pajak pertambahan nilai ya. Dan itu berarti pajak untuk barang dan jasa itu juga akan naik juga dan rakyat juga akan terbebani dari situ. Oke, ketika ini sudah mulai dibahas, muncul lagi dugaan bahwa ini tadi seperti kata kubu yang di sebelah sini ada dugaan keberpihakan. Nah, saya ingin tanya kepada Bang Erwin karena ini juga muncul dari mulut Ketua Umum Anda bahwa nanti akan ada peran Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Kita tidak perlu putarkan lagi pernyataannya, sudah sering kita dengar. Pak Erlangga mengatakan seperti itu, Bang Erwin. Ini maksudnya apa? Perannya seperti apa? Saya kira statementnya Pak Prabowo bahwa beliau ingin memberikan peran kepada seluruh mantan presiden. Bukan hanya Pak Jokowi, tetapi seluruh mantan presiden. Ada Pak SBY juga, ya kan? Ya semua mantan presiden. Beliau ingin menghargai semua jasa-jasa mantan presiden. Bahkan beliau menghargai jasa-jasa presiden sampai Pak Bung Karno. Beliau melihat bahwa semua jasa pembangunan hari ini itu semua jasa dari presiden pertama sampai presiden yang ke-7 dan beliau adalah insya Allah presiden yang ke-8. Jadi beliau menghargai semua jasa-jasa presiden. Jadi ya artinya apapun itu semua presiden punya peranan dalam pembangunan ini. Jadi saya kira nggak ada yang salah kalau kita memberikan di Amerika juga semua presiden diberikan kesempatan untuk berkontribusi buat negaranya, ya kan? Jadi tapi belum tahu spesifik perannya itu seperti apa ya? Ya kan pasti ada aturan main. Oke, baik ya, kalau begitu. Akan ada aturan main, tapi kalau menurut Mas Guntur, apakah nanti peran Presiden Jokowi akan sama seperti peran mantan presiden yang lain, hanya sebatas untuk memberikan wejangan dan sebagainya? Atau cawe-cawe Jokowi ini akan terus dan tidak akan pensiun? Nanti kita akan jawab pemirsa, usai jeda. Dipersembahkan oleh Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Tidak melihat ada urgensi ke sana. Ini hanya kan persoalan persepsi-persepsi halusinasi dari orang-orang yang mohon maaf tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses demokrasi yang sudah berjalan. Kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan, direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama dengan pasangan calon. Mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon
Kembali lagi di kontroversi pemirsa, dari hak angket sampai makan siang gratis. Sebelum kita masuk ke hak angket, Mas Guntur, Anda percaya kalau yang dimaksud peran dari Jokowi nanti di pemerintahan baru bukan hanya sebatas memberikan wejangan seperti tadi, katanya juga akan dimintakan untuk ke mantan presiden yang lain. Tapi Anda merasa apakah Presiden Jokowi akan setelah pensiun nanti balik ke Solo, tidak akan cawe-cawe lagi atau cawe-cawenya akan berkelanjutan? Ya, kalau dari ucapan Pak Jokowi sendiri kan seperti itu. Mau kembali ke Solo, menjadi warga negara yang biasa. Tapi saya kok nggak percaya. Itu. Kenapa? Nggak percaya. Dan menurut saya bahwa ambisi, bahwa dari keinginan untuk berkuasa Pak Jokowi itu masih sangat besar. Apalagi sekarang kan putranya juga menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan saya juga ingin melihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Erwin tadi. Kalau kita bicara soal mantan presiden Amerika, itu sebenarnya rata-rata sudah menarik diri dari jabatan politik. Mereka akan menyibukkan diri di filantropi, di yayasan, atau menjadi penjaga publik. Dan kalau di Indonesia, menurut saya, contoh yang paling baik dari mantan presiden yang benar-benar menikmati dan menjadi seorang bapak bangsa adalah Bapak B.J. Habibie. Ketika beliau sudah selesai dari jabatan kepresidenan, beliau menjadi warga negara yang biasa, menjadi seorang panutan, menjadi tokoh, menjadi pembicara, menjadi ahli kembali kepada dunianya, dan tidak cawe-cawe dalam politik. Dan itu menurut saya adalah panutan kita semua ketika melihat seorang mantan presiden. Kalau saya melihat ya, dari B.J. Habibie. Kalau saya lihat ya dari Pak Jokowi sendiri, menurut saya masih melihat ada ambisi setelah ini masih Jadi justru presiden dan wakil presiden terpilih nanti harus berhati-hati dengan cawe-cawenya Jokowi? Kalau menurut saya bisa dilihat seperti itu, ya kan. Tapi bagaimana peran di situ kan kita nggak tahu ya. Apakah akan diberikan jabatan tertentu atau apapun, tapi ya kalau kita melihat masih lah soal ke situ. Bang Habib, ketika Presiden Jokowi memberikan gelar kehormatan, ada pemberian pangkat jenderal kehormatan ya kepada Prabowo Subianto, itu dikaitkan dengan adanya transaksi politik. Bahwa ini adalah salah satu cara Pak Jokowi untuk lebih memperkuat positioningnya di Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo lebih berhutang budi nanti ya kepada Presiden Jokowi, sehingga nantinya tidak bisa lepas dari cawe-cawe Jokowi. Bagaimana Bang Habib? Jadi pertama, kalau soal gelar kenaikan pangkat tersebut itu domainnya Panglima TNI ya untuk menjelaskan. Tapi kalau dari yang saya baca, karena alasannya Pak Prabowo sudah mendapatkan tanda penghormatan tertinggi 2022 dari 3 matra plus 1 dari Panglima Angkatan Bersenjata ya, plus kinerja beliau selama ini dianggap pantas. Ini saya hanya mengutip, saya tidak menyampaikan pendapat saya. Silahkan kalau mau diargumentasikan ke Panglima TNI. Yang kedua ya, soal transaksi politik, saya bingung. Kok orang-orang di luar bilang transaksi politik? Padahal kan ini kan hubungan baik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan memang chemistry, ya kan? Saya bingung. Misalnya saya ada hubungan baik dengan Pak Erwin, ya. Kita berteman dan lain sebagainya. Tapi orang lain di luar kita semua yang sibuk menilai saya yang dirugikan atau Erwin yang dirugikan. Ini kan bingung gitu loh. Padahal ini kedua belah pihak dengan kesukarelaan, ya kan, dengan satu frekuensi yang sama, itu gagasan-gagasan besar kebangsaan gitu loh. Nah, yang disampaikan Pak Prabowo menurut saya konsisten ya. Bukan hanya di ujung-ujung ini saja. Soal bagaimana melibatkan sebanyak mungkin elemen bangsa dalam mengelola bangsa ini, karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kalau Zilvia lihat ya, bahkan sejak sebelum kampanye ya, waktu itu ada acara di Istora yang Pak Gibran itu dorong gerobak susu itu ya kan ya. Kemudian pada setiap event debat, pada saat kampanye, pada saat kampanye terakhir di GBK, pada saat nonton quick count yang di Istora, itu hal yang sama disampaikan soal bagaimana melibatkan sebanyak mungkin. Apalagi, dan dia sudah berapa kali sebutkan ya, khusus ya, para pemimpin negara ini semua berkontribusi besar terhadap Indonesia saat ini dan ke depan, mulai presiden pertama sampai ke Pak Jokowi. Itulah kenapa ya menurut saya, kalau sampai Pak Prabowo terus akan meminta pendapat Pak Jokowi ya ketika beliau memegang kekuasaan, itu
Pak Prabowo sendiri tidak dirugikan, negara tidak dirugikan. Negara tidak dirugikan. Oh, tentu dong, tentu dong. Apa dirugikannya di mana? Ketika seorang presiden aktif meminta tokoh bangsa yang mantan presiden ya kan terkait pengelolaan negara ini. Baik. Yang dirugikan siapa? Gitu loh. Nah, itu hal yang baik menurut saya yang harus kita dukung. Mas Tobas, apakah nanti tidak akan ada yang dirugikan kalau misalnya kalau iya dalam sebatas meminta pendapat itu iya, tapi kalau lebih dari itu seperti adanya cawe-cawe dari presiden yang sebelumnya, apa gitu akan ada yang dirugikan? Ya kan persoalannya bukan apakah melibatkan mantan kepala negara dalam hal untuk meminta nasihat, ya kemudian memberikan masukan itu baik atau tidak bukan di situnya, tapi sejauh mana peran ya dari mantan kepala negara ini dalam hal mengurus pemerintahan, ya apakah dominan, ya ataukah hanya sebatas pada masukan-masukan dan nasihat saja, kan di situ soalnya. Kalau melibatkan menurut saya baik dan positif, ya memang setiap mantan kepala negara dia harus tetap dilibatkan, tapi pertanyaannya itu sejauh mana nanti perannya, ya. Sedominan apa? Kalau melihat peran Pak Jokowi yang itu sekarang, dia. apakah Misalnya sampai pada mengatur kabinet misalnya, atau sampai pada ada keinginan untuk menjaga hal-hal yang selama ini dianggap penting ya untuk keluarganya kah atau ya hal-hal lain. Nah itu kan yang batas-batas itu yang harus kita kritisi sebenarnya. Dan kita coba mengkritisi. Ya. Oleh karena itulah maka jikapun nanti siapapun yang akan memimpin negara ini melibatkan kepala negara tapi tetap harus proporsional sesuai dengan porsinya. Ya pemerintahan ya harus presiden lah yang terdepan. Jangan sampai kemudian seolah-olah menjadi pemimpin boneka atau pemimpin yang tetap terkooptasi dengan pemimpin sebelumnya. Itu yang kita harapkan. Dan ini harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, untuk demokrasi ke depan, untuk bagaimana kita berbangsa dan bernegara yang sudah kita bangun sedemikian sulitnya ini. Baik. Salah satu praktik demokrasi yang katanya ingin dilakukan oleh koalisi dari Ganjar Mahfud dan juga dari Koalisi Perubahan adalah bagaimana rencana untuk menggulirkan hak angket sebagai salah satu cara konstitusional untuk menyelidiki apakah ada kecurangan atau tidak di pemilu 2024. Dan Golkar, Bang Erwin, sudah memberikan statementnya lewat Ketua Umum Anda tadi yang mengatakan kalau Golkar sudah pasti tidak akan mendukung hak angket itu. Jadi bagaimana teman-teman Golkar melihat upaya yang digulirkan oleh teman-teman di Koalisi 1 dan 3 untuk tetap mengupayakan hak angket? Apakah itu akan sia-sia? Ya bagi Golkar kan hak angket itu tuh hak masing-masing anggota DPR. Butuh 25 suara, butuh 25 anggota DPR untuk bisa digulirkan. Itu hak masing-masing anggota DPR, itu hak konstitusi anggota DPR. Golkar tidak akan menggulirkan itu karena buat Golkar bahwa urusan pemilu ini adalah pelaksanaan KPU, pengawasnya Bawaslu, kalau ada sengketa ada MK. Jadi kita sudah punya aturan main. Negara kita negara hukum. Indonesia sudah melaksanakan pemilu terbesar di dunia dalam satu hari, lebih besar dari negara manapun ya. Pak Prabowo terpilih dengan jumlah suara yang terbesar, lebih besar dari presiden manapun di dunia. Jadi saya kira kita harus menghargai bahwa Indonesia sudah melaksanakan proses demokrasi dengan baik. Ya, ada catatan, ya, tetapi belum terpilih belum. Ya, kita sudah melihat bahwa Indonesia sudah melaksanakan pemilihan dengan baik, ya. Dulu waktu pilkada DKI juga, quick count juga kita sama-sama syukuran sama PKS. Jadi kita percaya ilmiah. PKS itu teknokrat, ilmiah, percaya dengan hal-hal ilmiah. Jadi tinggal bagaimana kenegarawan 01 dengan nomor 2 dalam hal melihat 01 dan 03? 03. Dalam melihat justru dibutuhkan kenegarawanan. Kenegarawanan. Dari 01 dan 03. Negara kita ini kan negara damai. Berarti kalau mereka ingin mengajukan hak angket, apakah itu belum negarawan, belum legowo atau bagaimana? Ya itu silakan, itu kan hak mereka. Jadi siapa bisa larang? Tapi dipertanyakan kenegarawanannya. Ya pasti, masyarakat akan bertanya. Coba, Kang Pipin, respon dulu. Kenegarawan seorang pemimpin dipertanyakan. Dalam hal ini. Silakan Kang Pipin. Jadi kita juga banyak sih menuntut kenegarawanan kepada presiden kita, tetapi itu juga tidak terjadi ketika cawe-cawe dalam banyak hal. Dan termasuk menurut saya ya hak angket ini adalah salah satu pandangan dari banyak rakyat yang melihat ada distrust terhadap MK pasca MK memberhentikan ketua MK. Pasca yang terjadi adalah
ketika ada juga distrust kepada Bawaslu. Banyak aduan yang kita lakukan tetapi tidak diproses dan tidak mendapatkan keadilan. Terus dan yang paling dahsyat adalah ketika ada upaya intervensi negara, program negara untuk memenangkan salah satu calon pasangan presiden dengan cara satu adalah politisasi hukum, yang kedua adalah politisasi bansos, yang ketiga adalah politisasi aparatur negara. Jadi disitulah sebetulnya nanti hak angket itu nanti akan hak DPR untuk mengungkap apakah nanti hak menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah. Dan rakyat ingin melihat dengan seluas-luasnya. Ketika tadi ada distrust itu ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai nanti penentu akhir. Ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil dari KPU dan juga Bawaslu saat ini dilaporkan tidak. Emang sehebat apa Bang Habibur Rahman tahu bahwa kita melaporkan di tingkat wilayah, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi? Nggak ada. Jadi itu juga sudah disampaikan. Jadi kami harus sampaikan bahwa itu sudah disampaikan. Jadi persoalannya adalah ketika kita sudah menyampaikan, kemudian mereka tidak menyampaikan ke Pak Habibur Rahman bahwa sudah ada laporan itu menjadi persoalan kepada kita ketika kami sudah melaporkan. Terus kemudian Bang Habibur Rahman tidak menyampaikan bahwa itu tidak ada laporan. Jadi di sini menurut saya tidak perlu emosi, Bang. Tenang aja, tinggal nanti kita datang aja. Ya nggak ada laporan, sudah melaporkan bahwa ternyata tidak diproses. Inilah menurut saya menjadi persoalan bagi kita. Ketika distrust itu dan kemudian kita melihat di 01 dan 03 ini melihat bahwa ya memang wakil rakyat harus bergerak saat ini. Melihat bagaimana yang dilakukan oleh eksekutif kita, di mana bansos menggelontor begitu luar biasa. Saat ini setelah proses pemilihan, tiba-tiba kabinet membahas tentang makan siang gratis begitu. Padahal pemilunya belum selesai. Jadi saya katakan bahwa lawan 01, 03 bukan negara, bukan 02 tetapi negara di sini. Inilah sebetulnya yang membuat demokrasi kita rusak, membuat kredibilitas pemilihan kita menjadi tercoreng. Dan tidak cukup dengan laporan ke Bawaslu. Tidak cukup. Saya kira nanti prosesnya tadi karena banyak yang ketidakwajaran, mengatasnamakan El Nino, kemudian bansos diguyurkan sebelum 14 Februari. Ini kan dahsyat sekali. Kalau saya sebut banyak data-data yang saya sampaikan. Apa? Misalnya saya harus sampaikan survei menunjukkan bahwa 69% penerima bansos memilih mencoblos Prabowo Gibran. Apa bukti-bukti yang sudah kita sampaikan? Misalnya saya ingin sampaikan bahwa yang menerima bansos yang menyerahkan adalah Heru, PJ Gubernur DKI, menggunakan kantong warna biru yang merupakan juga warnanya kaosnya Prabowo Gibran. Dan di beberapa tempat bahwa bansos juga diberi, selain dikasihkan bansos juga ada kaos-kaosnya. Pertanyaannya dilaporkan. Jadi kalau Bang Habibur Rahman, kalau saya katakan dilaporkan, sudah dilaporkan. Tinggal bagaimana proses rekapitulasi dan sebagainya. Jadi saya kira inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kenapa hak angket itu harus diungkap? Karena banyak persoalan yang kita hadapi. Ini hanya salah satu warna dari berbagai macam warna bungkusan, gitu loh. Ya, jadi sebetulnya hanya salah satu warna, ada warna merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Biru yang diambil dengan dia untuk manipulasi. Nah, ini Pak Heru, saya kira boleh saja menganggap seperti itu manipulasi, ya. Silakan saja. Gitu. Tidak ada manipulasi, ya, memang datanya ada. Memang datanya ada. Gambarnya memang datanya ada. Gambarnya ada. Buktinya ada. Tinggal Bang Habibur Rahman nanti konfirmasi aja kepada para penerima. Tapi intinya dugaan ini sudah dilaporkan ya. Dan menurut saya, Bang Habibur Rahman boleh saja mengatakan itu, boleh saja mendenial itu. Tapi survei ini tidak bisa membohongi Bang Habibur Rahman. Bahwa mayoritas yang menerima rakyat percaya pemilu jurdil. Mas Pipin, 81% rakyat percaya pemilu jurdil. Jangan pura-pura nggak dengar. Saya ketemu dengan observer luar negeri ya. Mereka bangga dengan demokrasi Indonesia. Observer dari Australia, observer dari Eropa. Ya, mereka bangga. Tapi yang lain juga mengatakan bahwa banyak kecurangan dan pelanggaran. Kontroversi, ini masalah kontroversi ya. Tahu nggak masalah masyarakat hari ini? Sembako mahal. Saya setuju itu. Ya kan? Ngapain kita bicara hal-hal begini? Saya setuju. Ya kan? Ngapain kita bicara hak angket? Sebetulnya masyarakat di bawah ini masalah sembako. Masyarakat itu juga bukan tentang bagaimana makan siang gratis. Yang dibahas di kabinet yang diinginkan oleh rakyat Indonesia adalah bagaimana pengentaskan tentang harga-harga sembako.
bagaimana tentang pengangguran yang terjadi di mana-mana saat ini. Saya tanya di dapil saya, apakah makan siang gratis yang diinginkan? Bukan. Mereka yang diinginkan adalah sembako murah. Yang diinginkan mereka adalah lapangan pekerjaan. Sembako lagi mahal, apakah tepat kita membahas hak angket saat ini? Nanti dijawab oleh Mas Guntur dan juga Prof. Ikrar. Nanti kita akan jawab pemirsa usai jeda, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Kontroversi, pemirsa. Jadi Mas Guntur, kalau menurut Bang Erwin dan juga Bang Habib, ada banyak permasalahan saat ini. Salah satunya adalah sembako yang harusnya lebih dibahas, lebih diprioritaskan daripada menggulirkan hak angket. Kalau saya juga heran, kenapa kok malah makan siang gratis yang dibahas dalam kabinet, bukan soal sembako, soal beras yang tambah naik, kemudian soal pupuk subsidi. Kemudian ternyata ada simulasi makan siang gratis, ternyata itu voluntary. Artinya di sekolah itu kan sudah ada sebenarnya makan siang gratis. Itu hanya meninjau aja. Apalagi di situ ada katanya sudah ada swadaya dari sekolah. Jadi kalau gitu memang kita kembali kepada yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat saat ini ya soal sembako, soal pupuk subsidi yang juga semakin langka kalau kita turun ke lapangan dan bicara dengan para petani. Dan tapi juga kalau soal kecurangan, dugaan kecurangan, pelanggaran dan sebagainya, dan itu juga menjadi pertanyaan umum yang ada di masyarakat, yaitu juga bisa kita angkat sebagai bagian misalnya ketika ada persoalan di mana ketika masalah di MK ada ketidakpercayaan masyarakat, kemudian juga kepada penyelenggara pemilu dan sebagainya, kemudian itu harus diangkat kepada forum yang lebih tinggi dengan hak angket, di mana di situ orang bisa bersaksi dan itu dilindungi oleh undang-undang, maka kita bisa buka semuanya. Menurut saya apapun yang menjadi kepentingan masyarakat, dari yang namanya perut, yang dari namanya pikiran, dari yang namanya keamanan bisa kita bahas dan kita bisa perhatikan. Tapi apakah berencana hak angket ini, Mas Guntur, PDIP sudah bulatkah untuk menggulirkan hak angket bersama dengan teman-teman yang lain? Sampai saat ini PDI Perjuangan masih bulat dan mereka akan memperjuangkan hak angket. Tunggu apa lagi berarti? Kalau masih bulat, tunggu apa lagi? Tidak ada yang ditunggu, kita nunggu sidang nanti kan. PDI Perjuangan nanti akan menunggu sidang, tapi sampai saat ini masih kita solid dan kita akan benar-benar ingin menjamin ya suara rakyat adalah suara Tuhan dan kita akan perjuangkan tersebut apabila ada semacam pelanggaran, ada penyalahan pelaksanaan dari undang-undang, itulah nanti yang akan dibuka dengan serta-merta dengan segala bukti dan sebagainya dalam angket itu. Berarti dari Nasdem, Koalisi Perubahan, Mas Tobas juga sudah solid, sudah bulat juga untuk mendukung hak angket? Ya, kita dalam posisi siap untuk mendukung angket ya, tapi karena inisiatornya dari PDI ya tentu juga kita akan berkomunikasi dengan PDI ya untuk memulai langkah-langkah ini. Ya, nanti komunikasi politiknya tentu akan berjalan. Tapi saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Bang Erwin tadi soal topik kontroversi kita itu tidak terkait dengan masyarakat, hak angket tidak terkait dengan persoalan yang di tengah-tengah masyarakat, soal sembako, soal kebutuhan dasar dan sebagainya. Justru ini terkait. Kenapa? Ya kalau kita bicara soal bansos misalnya, ya kalau dikaitkan dengan topik kita dan topik nanti di hak angket, kan ada politisasi bansos yang juga akan kita angkat, yang kita akan pertanyakan, kita akan selidiki, ya apakah memang penyelenggaraan bansos yang memang seharusnya menjadi tugas dari negara untuk melayani masyarakat, ya tanpa melihat bagaimana mendapatkan kepentingan, mendapatkan keuntungan politik dari situ, itu kan yang harusnya dilakukan. Nah, tapi kan menjadi pertanyaan ketika kemudian ya praktek bansos di menjelang pemilu ini ya justru dipolitisasi seperti yang dikatakan oleh Bang Pipin tadi ya. Nah, ini kan juga bagian yang memang menjadi hal yang menjadi persoalan mendasar di masyarakat yang mungkin saja ya mungkin masyarakat tidak melihat secara langsung kaitannya, tapi ini yang harus kita jelaskan bahwa ya ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan bansos misalnya, tapi jangan sampai kemudian ya, hak masyarakat ini dipolitisasi ya untuk dikesankan bahwa ini adalah program personal. Program yang bisa diarahkan pada dukungan pada salah satu pasangan calon. Nah, itu yang akan kita pertanyakan. Nah, ada jadi mudah-mudahan dengan kebutuhan masyarakat. Ada sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sangat berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban ya penyelenggaraan negara ini kepada rakyat, ya penyelenggaraan keuangan negara, ya penyelenggaraan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara ini yang semuanya
semestinya harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Nah, itu yang akan kita kawal dalam hak angket ini. Sebelum ke Prof. Ikrar, Bang Erwin, Bang Habib. Yaudah, apa? Jadi ada tuh kaitannya, Bang Habib. Gini. Saya hanya mengutip apa yang disampaikan Pak Ahmad Ali, ya, pimpinannya Pak Taufik Basari ketika mengatakan Ganjar nggak pantas bilang hak angket karena dia kalah. Kalau bicara kecurangan tuh mestinya sejak awal, ya, bukan setelah kalah baru bicara kecurangan. Nah inilah yang memang saya tangkap memang, ya, oke, memang secara prosedur formil hak angket hak konstitusional anggota dewan. Ya, tapi dalam konteks faktual yang saya lihat, kenapa saya selalu mempersoalkan kenapa nggak ditempuh lewat jalur yang disediakan undang-undang kita. Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu bukan undang-undang yang terlalu lama. Itu merupakan titik di mana kita ingin menumpahkan semua undang-undang kita sebelumnya, ya, soal pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, dalam pilkada, meresponnya seperti apa, itulah di 7 tahun 2017. Jadi semua detail-detail yang tadinya tidak ada, di 7 tahun 2017 itu ada. Termasuk hal-hal yang dituduhkan saudara saya tadi. Soal keterlibatan misalnya penyelenggara negara menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Itu bahkan ada pidananya. Bukan hanya pelanggaran administrasi yang bisa mengakibatkan diskualifikasi paslon yang mengambil keuntungan, tetapi ada pidananya bagi yang melakukan. Nah, yang saya tidak lihat, ya, ditempuhnya upaya ini secara maksimal. Di awal. Karena padahal diatur, ya, di awal, padahal diatur, ya. Kalau misalnya Bawaslu dianggap nggak perform, ada di KPP. Jadi ini undang-undang yang sangat sempurna. Lapisan-lapisannya banyak sekali. Kalau ada kecurangan bisa dilaporkan. Kalau orang yang institusi yang berwenang menindaklanjuti tidak berwenang bisa dilaporkan juga. Dan ini tapi gini, pemilu serentak, ya. Pemilu serentak. Jadi ada caleg kabupaten, kota, caleg provinsi, caleg nasional. Jadi semua teman-teman kan semuanya tahu semua apa kejadian di TPS. Sudah tahu, ya. Tahu semua. Jadi biar masyarakat juga jelas bahwa ya memang ada dua rel yang saling berjalan paralel, yang juga kadang-kadang bisa saling bersinggungan. Yang satu adalah hukum pemilu, hukum kepemiluan seperti yang disampaikan oleh Habib tadi. Betul, saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Habib soal hukum kepemiluan. Tapi di sini ada juga, ya, hak dari anggota DPR, ya, untuk menjalankan tugasnya, melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dari dulu? Ya. Kenapa dari sebelum coblosan? Kalau mau perbaikan pemilu, sebelum coblosan Anda ajukan perbaikan. Nah, makanya ini kan gini, ada dua posisi di sini. Ada yang menganggap bahwa negara kita baik-baik saja, demokrasi baik-baik saja di kubunya di sana. Ya, tidak tapi kubu di sini, kan sebentar saya selesaikan dulu. Kubu di sini merasa bahwa negara tidak sedang baik-baik saja. Yang karena itu kita harus evaluasi. Ya. Bagaimana etika bernegara kita, bagaimana kemudian negara ini dijalankan, dan itu adalah peran yang harus dijalankan oleh DPR. Yang justru harus sejak awal. Karena waktu kita sudah mau habis. Kenapa nggak dijalankan sejak awal? Masih ada dua pendapat yang berbeda. Sebelum coblosan laksanakan hak Anda. Yang satu sebelum, yang satu masih ada dong kesempatan setelah pencoblosan. Oke, Prof. Ikrar, sayang sekali ini karena sudah diambil oleh Bang Habib. Prof. Ikrar, terakhir. Jadi hak angket produktif atau tidak? Kalau kita lihat, ya, sebetulnya dari pihak sana tuh udah banyak, termasuk juga dari guru besar juga banyak masukannya. Tapi kan kita tahu kan akhirnya tetap aja berjalan, kan. Dan buat saya, ya, persoalan beras segala macam, ya, itu juga nggak sedikit loh rakyat yang kemudian berpikir, ini gimana sih ini presiden habis pemilu harga beras naik gitu, ya. Dan itu terus terang itu banyak kontroversi loh. Kenapa kontroversi, ya? Karena kita tahu, ya, pemerintah akan katanya 2024 itu orang miskin akan 0%, ya. Tapi yang jadi pertanyaan orang juga, kenapa kemudian kok bansos masih banyak gitu kan? Dan kemudian kenapa juga kemudian program-program misalnya kayak mengatasi bagaimana supaya harga bansos beras itu disepakati DPR, Prof. Oh iya. Dianggarkan DPR, mereka ini semua DPR gitu. Tahu saya, tahu. Iya, tapi makanya teman-teman DPR ini juga harus hati-hati, ya. Kenapa hati-hati? Dalam setiap keputusan sebelum ngetok palu dengan mikir dulu. Itu termasuk juga itu yang tadi Bung Habib katakan Undang-Undang nomor 2017. Iya. Mikir dulu kalau bikin undang-undang. Tunggu dulu, selesaikan. Saya katakan itu berapa? 2017 kan, bukan 2023. Karena kita tahu setiap akan ada pemilu itu biasanya ada undang-undang baru. Dan terus terang, ya, itu
civil society udah mengingatkan. Baik. Ini kenapa kok nggak ada perubahan ini? Kenapa nggak dirubah? Makanya mikir dulu sebelum memutuskan Singkat, tidak Prof. Ikrar, merubah undang-undang. berarti hak angket kalau mau lanjut. Kalau buat saya ini juga akan menjadi pertaruhan politik ya. Oke, pertaruhan Apakah politik. kemudian dari pihak sana juga akan serius dan dari pihak sini juga akan berupaya untuk menghambat. Jadi kita lihat nanti. Masih akan ada bagaimana lagi dinamika berikutnya. keseriusan mereka. Oke. Bisa jadi topik kontroversi selanjutnya kan? Oh, iya. Terima kasih. Kalau begitu Bang Habib, Bang Erwin, Prof. Ikrar, Kang Pipin, Mas Tobas dan juga Mas Guntur. Undang lagi. Oke, pemirsa demikianlah kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo sih Bang. Oh, thank you. Habib. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.